Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Di video ini kalian bertemu dengan kami, kelompok 4 Pendidikan Agama Islam dari kelas 11 IPA 3 SMA Negeri 1 Kuala Pembuang. Di video ini kita akan membahas tentang periodisasi perkembangan Islam. Untuk itu, sebelum membahasnya, mari kita kenalan dulu dengan nama anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Dinda Lismawatun. Yang kedua adalah Rojas Takbir Ramadan. Yang ketiga adalah M. Yahya. Yang keempat adalah Suzan Junior. Dan yang kelima adalah Nur Rahmadani Mutaharoh. A. Periodisasi perkembangan Islam. Islam pernah menempati peranan penting dalam bidang militer, ekonomi, serta menjadi pelopor dalam dunia seni dan ilmu pengetahuan. Umat Islam mengumpulkan buku-buku dalam bidang ilmu pengetahuan, kedokteran dan filsafat dari Yunani, Latin, Persia, Koptik, Suryani, dan Sanskerta, kemudian menerjemahkannya dalam bahasa Arab. Sayangnya, dunia Islam mengalami kemunduran setelah kegemilangan peradaban Islam tersebut. Kemunduran peradaban Islam ini dimanfaatkan oleh negara-negara barat berbenah diri dan melakukan penjajahan terhadap dunia Islam. Periode modern dalam sejarah Islam bermula dari tahun 1800 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Menurut Harun Nasution, periode sejarah kebudayaan Islam secara garis besar terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode abad klasik 650 sampai 1250 Masehi, periode abad pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi, dan periode abad modern 1800 sampai sekarang. Periode abad klasik merupakan periode kejayaan peradaban Islam. Pada periode abad pertengahan, peradaban Islam mengalami kemunduran. Pada periode modern, peradaban Islam mulai kembali bangkit. 1. Periode abad klasik 650 sampai 1250 Masehi. Masjid Nabawi menjadi salah satu tempat yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan agama Islam kepada para sahabat. Dari masjid tersebut, Islam menjadi kuat dan meraih kejayaan. Pada masa Al-Khulafau Ar-Rasyidun, para khalifah melakukan ekspansi ke berbagai wilayah. Dakwah Islam pun menyebar ke berbagai wilayah. Umat Islam menjadi pelopor dalam berbagai kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan memacu kemajuan peradaban Islam di berbagai wilayah. Menurut Muhaimin pada tahun 2011, ada beberapa faktor yang mendorong kemajuan Islam pada abad klasik. Faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut. Pertama, umat Islam mengamalkan ajaran Al-Quran untuk senantiasa memanfaatkan akal dalam kehidupan. Kedua, umat Islam melaksanakan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mempelajari ilmu agama dan ilmu-ilmu lain dengan seimbang dan memanfaatkannya dengan baik dalam kehidupan. Ketiga, umat Islam beristihad mengembangkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum secara mendalam. Hingga saat ini, ilmu-ilmu yang dikembangkan para ilmuwan pada masa itu masih tetap dimanfaatkan oleh ilmuwan-ilmuwan pada saat ini. Keempat, para ulama memiliki pendirian teguh sehingga tidak mudah digoyahkan dan dipengaruhi oleh keadaan politik pada masa itu. 2. Islam pada masa pertengahan terjadi pada tahun 1250 hingga 1800 Masehi. Masa periode pertengahan dapat disimpulkan dalam 2 fase penting. Yang pertama adalah fase kemunduran, terjadi pada tahun 1200 hingga 1500 Masehi. Penyebabnya antara lain yang pertama adalah perselisihan yang terus meningkat dengan sentimen mazhabiyah, yaitu Sunni versus Syiah, maupun sentimen etnis, yaitu Arab versus Persia. Yang kedua adalah meluasnya pandangan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Sementara perhatian terhadap dunia ilmu pengetahuan melemah, kekuatan Kristen di mana perang salib telah dimaklumatkan oleh Paus Urbanus II tahun 1095 Masehi justru kian menekan dunia Islam. Fase yang kedua adalah fase masa di 3 kerajaan besar, yaitu terjadi pada tahun 1500 hingga 1800 Masehi.
keadaan Islam mengalami kemajuan kembali walaupun tidak sebanding dengan masa sebelumnya, yaitu masa klasik. Setelah berkembangnya 3 kerajaan besar, yaitu yang pertama adalah Ottoman Empire, kerajaan Utsmani di Turki. Yang kedua adalah Safawi Empire, yaitu kerajaan Safawi di Persia. Dan yang ketiga adalah kerajaan Mughal Empire, yaitu kerajaan Mughal di India. Yang dimaksud di sini adalah kerajaan Utsmani atau Ottoman Empire di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Pada masa kejayaannya, masing-masing kerajaan ini memiliki keunggulan khas di bidang literatur dan arsitektur, sebagaimana terlihat melalui keindahan-keindahan masjid dan bangunan lainnya yang lahir ketika itu. Sedangkan perhatian pada riset ilmu pengetahuan masih terbilang sangat kurang, sehingga turut memberi kontribusi pada menurunnya kekuatan militer sekaligus politik umat Islam. Maka, sejarah akhirnya mencatat, kerajaan Utsmani terpukul kalah di wilayah Eropa, kerajaan Safawi terdesak oleh suku-suku Afgan, dan kerajaan Mughal kian mengkerut ditekan raja-raja India. Puncaknya, Mesir sebagai salah satu simbol dan pusat peradaban Islam ketika itu runtuh di bawah penaklukan Napoleon di tahun 1798 Masehi. 3. Periode abad modern. Periode abad modern merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Jatuhnya Mesir ke tangan bangsa Barat mendorong kebangkitan umat Islam. Bahkan pada abad ke-19, bangsa-bangsa Eropa secara terang-terangan menjadikan dirinya sebagai imperialisme dunia karena telah didukung oleh kekuatan politik, kekuasaan, dan militer. Beberapa keberhasilan Eropa menguasai dunia Islam sebagai berikut. A. Kekalahan Turki Utsmani yang menjadi pusat Islam pada penghujung abad pertengahan atas penguasa Eropa. B. Kedatangan Napoleon Bonaparte dari Prancis yang mampu menguasai Mesir dalam waktu kurang dari 3 minggu. C. Inggris sebagai salah satu pusat kekuatan Eropa mampu memasuki India dan menaklukkan kerajaan Mughal. Setelah umat Islam menyadari ketertinggalannya, etika politik kebangsaan mulai dibangun. Upaya-upaya itu antara lain mengajak umat Islam melakukan shifting paradigm atau loncatan paradigma dengan memunculkan interpretasi baru yang lebih segar dan progresif sesuai perkembangan zaman. Ini dimaksudkan agar nilai luhur Islam tidak usang oleh dinamika perubahan yang berjalan begitu cepat. Dari sini muncul ide-ide keagamaan baru seperti tajdid atau pembaruan, revivalisme atau puritanisme, bahkan muncul sekularisme yang kontroversial. Pada periode ini, muncul banyak pemikir Islam yang andal. Mereka menjadi pioner pembaruan dalam Islam. Ajaran Islam dirasionalisasikan dan dipahami dalam konteks kekinian dan kemodernan. Adanya pembaruan ini turut memengaruhi perkembangan Islam di Indonesia. Para ulama di Indonesia juga mengembangkan gagasan-gagasan tersebut sesuai kondisi masyarakat. Baiklah teman-teman, sekian dulu video kami tentang periodisasi perkembangan Islam. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.